Profesor Dr. Gunawan, Guru Besar UGM, mengakui bahwa ijazah Jokowi adalah asli dan inilah pengakuannya. Selamat sore Prof. Gunawan. Selamat sore Pak Bambang. Ini Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Siap, Prof. Gun, mohon pendapatnya tentang ijazah Bapak Jokowi. Saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Wih, siap. Sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Terima kasih Prof. Gunawan. Ya, siap. Saya Bapak Sabtono. Saya Gunawan Sumatiningrat. Pemirsa, teman seangkatan Jokowi saat kuliah memastikan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Mereka bahkan sempat memamerkan ijazah sarjana yang disebutnya sama dengan ijazah yang dimiliki oleh Joko Widodo. Pada 21 Oktober 2022, belasan teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kagamahut angkatan 1980. Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Selain ijazah, mereka juga memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi saat di kampus maupun ketika naik gunung, termasuk juga foto bersama saat wisuda tahun 1985. Itu kemudian kalau di waktu beliau jadi presiden, beliau datang ke NTB tahun 2015, itu sempat saya menjemput juga di bandara. Nah itu waktu Tambora Menyapa Dunia. Oh iya, yang pertama. Nah itu kemudian waktu Hari Pers. Saya ketemu tapi saya saya hanya ketemu tapi tidak sampai kemudian kita ngobrol MTQ, Hari Per, hari macam-macam. Kemudian yang beliau datang ke Jeranjang itu saya nggak nemuin. Waktu beliau resmikan pasar di Bima juga saya nggak nemuin. Kemudian tahun kalau nggak 2017, 2018 saya ikut diundang ke istana. Nah itu ketemu sama beliau, diajak makan siang gitu. Kemudian foto-foto beliau kan seringnya kan makan siang ya, siang itu bareng gitu. Nah itu sekalian ini ya. Jadi nanti tanggal 25 sampai 27 Juli kami juga akan reuni dan Pak Jokowi kayaknya berkenan hadir. Gitu. Pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dalam case ini, dalam gugatan ijazah palsu ini, pernah Pak Jokowi curhat sama Bapak gitu? Beliau hanya kayaknya kalau beliau cerita aja, tapi kita sambil ketawa-ketawa itu pernah ya dulu. Ini saya tuh dipusingkan sama ini loh, apa namanya, ijazah palsu kayaknya begitu ya, kita pada ketawa semua. Gitu. Tapi teman-teman yang di dekat di Jogja itu pernah mengkonfirmasi, ya. Itu di Hotel Ambarukmo kalau salah itu ya. Pada ngumpul di Hotel Ambarukmo, kemudian Pak Jokowi mampir waktu Kaisang mau menikah. Nah, Pak Jokowi itu mau ngecek di Jogja, kemudian mampir ke sana, ketemu sama teman-teman dan teman-teman saya pada nunjukkan ijazahnya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, saya pikir. Kalau kemudian Pak Jokowi misalnya ijazahnya itu palsu, saya yakin ijazah saya juga palsu. Loh, bener kan Pak ya? Statement ini, statement. Iya, karena apa? Satu, saya kuliah bareng Pak Jokowi, ya kan? Kedua, saya wisuda bareng Pak Jokowi. Ketiga, ijazah saya sama Pak Jokowi juga persis plek-ketik-plek kecuali foto dan nomornya. Nah, itu aja yang membedakan. Coba Bapak wakili Pak Jokowi ya. Kalau ditanya publik, kenapa Pak Jokowi nggak tunjukkan saja kepada publik ijazah Pak Jokowi? Apa jawabannya? Kebetulan ini begini, ijazah saya pernah berinteraksi dengan salah satu profesor ahli pidana di UGM ya waktu tanggal 15 kemarin. Saya tanya, Pak, kenapa ijazahnya Pak Jokowi nggak ditunjukkan aja selesai gitu kan? Oh, nggak bisa. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena yang namanya ijazah KHS itu kartu hasil studi ya, kemudian transkrip itu menyangkut data pribadi. Jadi kalau mau ditunjukkan itu harus seizin yang punya datanya. Itu kan privasi ya, itu. Jadi UGM juga nggak berani. Jadi itu yang dijaga Pak Jokowi ya? Dan Pak Jokowi saya yakin juga itu
dia ada ketakutan nanti kalau diedit barangkali loh ya, barangkali kalau dugaan saya itu. Malah jadi mainan ya. Nah, Ternyata Universitas Gadjah Mada UGM nggak main-main loh dalam menghadapi isu yang sedang viral. Menanggapi kontroversi soal dugaan ijazah palsu Joko Widodo, UGM baru saja mengungkapkan sikap tegasnya. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka memiliki segalanya untuk membuktikan keabsahan Jokowi sebagai mahasiswa sah. Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan, ujarnya. Tidak hanya itu, UGM juga siap membuka semua dokumen akademik Jokowi jika perkara ini benar-benar sampai ke meja hijau. Jadi, kalau para pengkritik masih ragu, jangan khawatir karena UGM siap membuka semua data yang relevan dalam proses hukum. Namun, tentu saja UGM juga sangat menjaga privasi. Sebagai institusi pendidikan, UGM memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi mahasiswa dan alumni, sehingga informasi hanya akan diberikan jika ada permintaan resmi dalam proses persidangan. Skripsi asli itu sudah tersedia di perpustakaan fakultas. Dan tak hanya itu, beberapa teman satu angkatan Jokowi pun hadir untuk memperkuat keaslian bukti. Jadi, nampaknya UGM akan tetap tenang dan tidak takut menghadapi tantangan ini. Semua yang dibutuhkan, mereka siap tunjukkan. Penasaran dengan kelanjutan kisah ini? Tetap ikuti kami untuk update terbaru dan lihat bagaimana proses ini berkembang. Hukum, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis tentang uji laboratorium forensik ijazah Jokowi oleh Bareskrim Mabes Polri. Kasus ijazah palsu Jokowi sudah hampir 3 tahun bergulir, khususnya sejak diterbitkannya buku Jokowi Undercover 2 bertema lelaki berijazah palsu yang ditulis Bambang Trimulyono. Namun, aparat penegak hukum tidak segera melakukan tindakan terhadap kasus ini. Padahal delik pemalsuan dokumen ijazah adalah delik umum yang tidak membutuhkan aduan dari masyarakat. Laporan yang diajukan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, tentang dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim Polri sudah dilakukan sejak Desember 2024 yang lalu. Namun, sudah nyaris 6 bulan laporan ini tidak ditindaklanjuti dan hanya diarsip sebagai aduan masyarakat atau DUMAS. Begitu klien kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasio Lansianipar, Rizal Padilla Esa, Dr. Tifauzia Tiasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Egy Sujana Esa MSI dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Bareskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan hingga akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Bareskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Kedua, aduan masyarakat atau DUMAS yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Proses dalam tahapan ini hanyalah pra-pemeriksaan untuk menentukan apakah aduan masyarakat layak direkomendasikan untuk dilanjutkan pada tindakan pro justisia dengan diterbitkan laporan polisi. Sehingga
tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan, apalagi untuk melegitimasi keabsahan sebuah dokumen ijazah Jokowi. Ketiga, karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi sekaligus melegitimasi kriminalisasi terhadap klien kami melalui proses yang dilakukan Barreskrim Mabes Polri yang akan melakukan uji laboratorium forensik ujungnya diduga kuat hasil tes ijazah Jokowi akan dinyatakan identik atau asli. Laporan TPU di Barreskrim Polri dihentikan karena tidak cukup bukti dan proses kriminalisasi terhadap klien kami akan masif dilanjutkan dengan dalih telah ada hasil tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Keempat, kami hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi sepanjang proses tersebut melibatkan berbagai stakeholders, terlapor di Polda, akademisi, lembaga kredibel, ahli dari internasional, hingga perwakilan DPR. Intinya, kami menuntut audit forensik terhadap ijazah Jokowi melalui lembaga ad hoc yang bersifat inklusif, independen, dan kredibel. Demikian pernyataan hukum disampaikan. Jakarta, 12 Mei 2025, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salestinus SH Koordinator Litigasi, Ahmad Kosidudun SH Koordinator Non Litigasi. Dan kami nanti akan edarkan dengan lampiran sejumlah tim advokat yang ada dalam tim ini, diantaranya ada Dr. Amir Samsudin SHM. Jadi masalah ijazah ini bisa dibawa ke lembaga-lembaga internasional, ke lembaga riset internasional, bisa dibawa ke perguruan tinggi nasional yang bisa menghukum rating UGM menjadi turun nantinya karena telah tidak memberikan gambaran integritas akademik, kebebasan akademik, yaitu dalam kaitan dengan ijazah seorang mantan presiden atau yang disebut dengan diakui alumninya, padahal itu perlu diklarifikasi. Jangankan sampai verifikasi, klarifikasi saja tidak jelas, informasi saja tidak lengkap. Yang kita butuhkan verifikasi. Mudah-mudahan atau jangan sampai nantinya gitu kan, verifikasi itu dilakukan oleh lembaga pendidikan internasional, oleh lembaga-lembaga dunia, dan ini akan merugikan citra Indonesia dan termasuk citra Universitas Gadjah Mada. Nagas Rizal Padilla menyebut jika permasalahan ijazah palsu Pak Jokowi ini bisa dibawa ke lembaga internasional dan bisa menurunkan rating kampus UGM yang awalnya menjadi salah satu kampus terbaik di Indonesia. Nah, apakah kalian setuju jika permasalahan ijazah palsu Pak Jokowi ini dibawa ke lembaga internasional? Ya, kalau menurut saya, kalau memang benar ijazah Pak Jokowi palsu, bukan hanya menurunkan rating UGM saja. Bisa-bisa saja kampusnya ini ditutup karena disalahgunakan. Tetapi ini masih dalam proses penyelidikan apakah palsu atau asli. Di mana Pak Jokowi ini sudah menjabat bupati, gubernur, dan presiden. Maka masih tanda tanya besar apakah ijazahnya asli atau palsu.